Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, mahasiswi dari Universitas Muslim Nusantara Medan, ingin membawakan materi tentang landasan yuridis lingkup standar nasional pendidikan. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita, terlebih dahulu kita akan membacakan surah As-Saff terlebih dahulu ya, ayat 10 dan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tizaratin tunzikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tuzahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, setelah kita sudah membaca surah As-Saff, yuk kita simak materi kita. Assalamualaikum, nama saya Dea Gusti Wiranda, NPM saya 2014-34083. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurhani, NPM 2014-34055. Sekian, terima kasih. Nama saya Yuli Rahmaini, NPM saya 2014-34108. Saya Rizva Vidyastuti, NPM saya 2014-34032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiayu, NPM saya adalah 2014-34172. Terima kasih. Materi pertama yang akan saya bawakan tentang penjelasan mengenai Standar Nasional Pendidikan atau biasa kita sebut dengan SNP berdasarkan UU nomor 19 tahun 2005. Nah, Standar Nasional Pendidikan atau biasa kita sebut dengan SNP diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Permen nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Permen tersebut, Standar Nasional Pendidikan diartikan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sedangkan tujuannya adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Ruang lingkup standar nasional pendidikan sekolah atau madrasah yang pertama itu ada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar pengolahan pendidikan, standar pembiayaan pendidikan, dan yang terakhir standar nilai pendidikan. Yang pertama ada standar isi atau berdasarkan Permen nomor 22 tahun 2006. Standar isi adalah ruang lingkup materi yang tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dan yang kedua, itu ada standar proses. Berdasarkan Permen Pendidikan nomor 41 tahun 2007, standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses ini berisi kriteria minimal proses pembelajarannya pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Standar proses meliputi perencanaan proses atau perencanaan pelaksanaan proses dan pembelajaran, nilai hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Terima kasih. Selanjutnya, 3. Standar kompetensi lulusan atau SKL berdasarkan Permen nomor 23 tahun 2006. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan yang ini digunakan sebagai pedoman penilaian yang menentukan kelulusan peserta didik yang terdiri dari 1. Standar kompetensi minimal lulusan satuan pendidikan. 2. Standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran. 3. Standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. 4. Standar pendidik tenaga pendidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidik dalam jabatan. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ar-Hidayat dan Imam Ghazali 2012. 5. Standar sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti gedung, ruangan, meja, kursi, alat peraga, buku pelajaran, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pembelajaran mengajar di sekolah lembaga pendidikan, seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib sekolah, dan lain-lain. Dan standar sarana dan prasarana dalam sistem pendidikan nasional adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, meja kerja, tempat bermain, tempat rekreasi, dan lain-lain, serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk memanjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 6. Standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana Permendiknas nomor 19 tahun 2007 memuat 6 hal pokok, yaitu 1. Perencanaan program. 2. Pelaksanaan rencana kerja. 3. Pengawasan dan evaluasi. 4. Kepemimpinan sekolah atau madrasah. 5. Sistem informasi manajemen. 6. Penilaian khusus. Terima kasih. 7. Standar pembiayaan pendidikan. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. 8. Standar nilai pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, instrumen, penilaian dan penilaian hasil belajar peserta didik. Sedangkan jalur jenjang, jenis dan satuan pendidikan itu ada 3, yaitu formal, non-formal, dan informal. Sedangkan pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan atas atau tinggi. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan 1.
Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Kedua, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Ketiga, ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur oleh lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Penjelasan pada pasal 17 ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan yang sederajat dengan SD atau MI adalah program seperti paket A, dan yang sederajat dengan SMP atau MTS adalah program seperti paket B. Nah, selanjutnya jenis pendidikan. Jenis pendidikan terdiri dari 7 bahagian. Yang pertama pendidikan umum, kedua pendidikan kejuruan, ketiga pendidikan akademik, keempat pendidikan profesi, kelima pendidikan vokasi, keenam pendidikan keagamaan, dan ketujuh pendidikan khusus. Nah, selanjutnya pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Terdapat pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, terdapat pada pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, visi dan misi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan misi pendidikan nasional adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, membantu dan memfasilitasi pengembangan profesi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Pendidikan nasional, fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Pembangunan pendidikan nasional. Yang pertama, pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. Yang kedua, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga, proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan. Yang keempat, peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, penyediaan sarana belajar yang mendidik. Yang keenam, pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan. Yang ketujuh, penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata. Yang kedelapan, pelaksanaan wajib belajar. Yang kesembilan, pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan. Yang kesepuluh, pemberdayaan peran masyarakat. Yang kesebelas, pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat dan pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Penjelasan atas UUD RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Terima kasih.
penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan suatu proses pembudayaan dan perdayaan peserta didik yang langsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, pembangunan, dan kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengalian mutu layanan pendidikan pasal 4 UUD RI nomor 20 tahun 2003. Terima kasih.